Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya.
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang makanatur Rasul, yaitu kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap hulu atau berlebihan. Ukuran hulu itu kalau kita sampai seperti orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam, itu baru hulu namanya. Jadi disebut hulu, berlebihan itu kalau kita mensikapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang Nasrani mensikapi Nabi Isa alaihissalam, yaitu dituhankan. Kalau kita tidak menuhankan, dan memang kita tidak menuhankan, tapi kita memuliakan. Jadi kita memuliakan. Jadi ukuran hulu itu bukan soal pujian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang kalau kita membaca qasidah atau nasyid yang memuji Nabi kita Muhammad SAW, ada yang bilang jangan hulu, jangan berlebihan. Hulu itu kalau kita merujuk kepada yang dilarang dalam Al-Quran itu la taghlu fi dinikum, itu berkaitan dengan kebiasaan dengan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, terutama Nasrani ya, terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita tidak boleh seperti itu kalau sampai menuhankan. Tapi kalau tidak sampai menuhankan, tidak ada masalah. Bahkan dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW, itu Nabi punya tukang syair khusus. Di antaranya Hasan bin Thabit radhiyallahu an, itu untuk membuat pujian-pujian untuk Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka, ada dalam rangkanya, dalam rangka untuk membantah atau mematahkan pujian-pujian orang kafir Quraisy yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sendiri itu memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pujian kita kalau dibandingkan dengan pujian Allah kepada nabinya itu tidak ada apa-apanya. Allah itu memuji nabinya bahkan dengan sifatnya. Di surah At-Taubah ayat 128 itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf, Rahim kan sifat Allah sebenarnya. Itu disematkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma enggak pakai al. Kalau pakai al itu nanti alnya al-jalalah. Itu untuk Allah. Tapi kalau untuk nabi enggak pakai al. Tapi Allah sematkan sifat Allah itu pada nabinya. Allah memuji nabinya dengan sifatnya. Dengan sifat Allah maksud saya. Berani ngomong Allah hulu, Allah berrendah. Allah memang sangat memuji nabinya ini. Di surah Al-Qalam ayat 4 Allah memuji nabinya dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pastilah engkau wahai nabi di atas budi pekerti yang agung. Allah puji nabinya dengan akhlak di atas budi pekerti yang agung. Jadi Nabi itu bukan
dipuji sebagai orang yang berbudi pekerti yang agung, tapi di atas budi pekerti yang agung, di atasnya lagi. Azim itu kan sifat Allah, azim itu disematkan oleh Allah kepada akhlak nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, berangkat dari ayat itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia itu bukan karena akhlaknya. Kata para ulama gitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia bukan karena akhlaknya. Justru akhlak itu menjadi mulia gara-gara dikaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi. Dan Nabi itu di atas budi pekerti yang agung. Kalau ada akhlak yang agung, Nabi di atasnya lagi. Makanya akhlak itu menjadi mulia ketika dikaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senyum itu, ini perkara-perkara yang fitrah manusiawi biasa saja. Cuman karena Nabi suka senyum, maka ketika kita senyum dengan niat mengikuti sunnah beliau, ini tidak hanya akhlak yang mulia, bahkan ini mendapatkan pahala. Itu seperti itu. Jangan berlebihan. Jadi kata kunci jangan berlebihan itu, jangan sampai menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan larangan memuji Nabi, bukan. Makanya kalau kita sepakat dengan tafsirnya Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa bahwa nurun ala nur itu maknanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memuji dengan pujian yang luar biasa di surah An-Nur ayat 35 itu. Allahu nurus samawati wal ardh مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس, dan seterusnya itu. Pokoknya kalau kita baca itu, kita akan paham bahwa dalam tafsir, dalam penjelasan Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa, nur ala nur itu di antara penjelasan para mufassir termasuk Qadiyat itu adalah maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya di atas cahaya milik Allah maksudnya. Siapa cahaya di atas cahaya milik Allah itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa. Kenapa kok Nabi kita Muhammad SAW disebut oleh Allah dengan sebutan nur ala nur? Cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita muji Nabi dengan sebutan cahaya di atas cahaya itu bukan syirik, Allah yang melakukan ya. Kenapa kok bisa begitu? Ini penjelasannya, di antara penjelasan para ulama itu gini. Ketika Mi'raj itu kan ada akselerasi ya, percepatan perjalanan, karena asro bukan saro. Asro itu diperjalankan. Jadi Allah memperjalankan hambanya, ada akselerasi. Sampai langit ketujuh itu malaikat Jibril nggak sanggup melanjutkan perjalanan ke Sidratil Muntaha. Jadi sampai langit 7 malaikat Jibril tidak sanggup melanjutkan perjalanan ke Sidratil Muntaha. Hadisnya ada di Sahih Muslim. Kata malaikat Jibril, "Au kama qol pun ya Rasulullah, jenengan mawon lanjut, saya udah nggak sanggup. Kalau saya lanjutkan dan saya paksakan, saya hancur." Itu kata malaikat Jibril. Dalam riwayat itu ceritakan bagaimana malaikat Jibril itu kayak gombal nglutruk ngoten lho. Sudah enggak kuat. Padahal kata Imam Al-Qurtubi, malaikat Jibril itu ngantornya di arsy. Kurang apa ngantorin apa di arsy. Mondar-mandir arsy napa bumi itu penggaweane malaikat Jibril niku. Kata Imam Al-Qurtubi, lah itu di malam Mi'raj itu enggak sanggup dia.
Nah, yang sanggup itu adalah dengan izin Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kata para ulama, malaikat Jibril itu terbuat dari nur. Nur itu cahaya. Tidak sanggup melanjutkan perjalanan sampai langit 7. Nabi sanggup. Apa bahasa yang tepat itu? Kan malaikat nur. Kalau Nabi apa bahasa yang tepat itu? Ya nur ala nur, itu cahaya di atas cahaya. Itu diantara penjelasannya. Penjelasan yang lain, nabi-nabi yang lain itu cahaya Allah juga, tapi lokal sifatnya, untuk kaumnya saja. Sementara Nabi kita Muhammad SAW adalah universal, seluruh alam, tidak hanya manusia, bahkan alam jin. Tidak hanya seluruh alam dalam arti alam manusia, tapi juga alam jin. Karena Nabi ini diutus di atas para Nabi dan Rasul yang notabene berlaku bagi kaumnya, maka apa yang tepat untuk istilah Nabi ini? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi sebenarnya bukan hal yang berlebihan kalau Syekh Ad-Dibai itu memuji Nabi dengan sebutan anta syamsun, anta nurun fauqan nur. Enggak berlebihan sebenarnya itu. Cuman ya sudahlah, orang terlanjur berantem soal itu, saya nggak ikut-ikut. Cuman penjelasan para ulama itu begitu yang saya tahu. Jadi ukuran hulu itu jangan sampai menuhankan. Kalau berkaitan dengan sesama, ukuran hulu itu apa? Kan kita tidak boleh hulu juga memuji sesama misalnya. Ukuran hulunya apa? Jangan sampai kita fanatik buta gitu. Itu hulu baru namanya itu. Karena kalau sudah sampai fanatik buta itu namanya hulu, ancamannya berat. Apa ancamannya? Kalau terkait dengan sesama selain Nabi kita Muhammad. Kalau kepada Nabi Muhammad fanatik boleh. Kalau sama Nabi enggak fanatik buta, sama Allah enggak fanatik buta. Kenapa? Karena memang ada tuntunannya. Tapi kalau pada sesama kita fanatik secara membabi buta, itu kena pasal hadis riwayat Abi Dawud itu nanti. Laisa minna man da'a ila aswabiyah. Tidak termasuk golongan kami yang mengajak orang lain untuk fanatik buta. Itu baru hulu namanya itu, berlebihan itu. Kalau kecaman Qur'annya di surah Ar-Rum ayat 31 32 itu. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik dalam ayat ini? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu orang-orang yang memecah belah agamanya hingga menjadi berkelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Saya baca dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, itu disebutkan dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dikatakan kenapa orang-orang yang memecah belah agamanya itu, kenapa orang-orang yang musyrik itu disebut sebagai orang-orang yang memecah belah agamanya hingga menjadi berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Kata beliau gini, dulu orang-orang musyrik itu sering berkata begini pada sesama kelompoknya itu, kamilah yang benar, selain kami salah. Kamilah yang benar, selain kami salah. Kok ana wong rumoso bener dhewe wis kira-kira ngoten niku. Dan memang itu jadi momok memang ketika kemudian ada sekelompok orang yang merasa dirinya itu nun sewu napa paling bener, saklian dia salah. Dan itu kalau jenengan silakan nanti buka tafsirnya nggih. Hampir semua mufassir pas baca ayat itu mesti dikaitkan dengan hadis Nabi itu. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Dikaitkan dengan fanatik buta itu. Hampir semua mufassir yang saya baca, tapi saya nggak baca banyak, yang saya baca saja. Itu ketika baca ayat, menafsirkan ayat itu, ulama pasti membawanya ke arena fanatik buta itu. Maka hati-hati, jangan sampai kita hulu terkait dengan sesama dalam pengertian apa tadi? Fanatik buta. Wis fanatik buta pisan. Apalagi membabi buta, sudah babi buta lah, repot. Kadang nyerang main pukul rata. Kalau nyerang main pukul rata. Padahal kalau dipukul nggak rata biasanya. Benjol kan kalau dipukul. Nah ini saya begitu. Ini kita belajar saja. Jadi kalau ke Nabi tadi ukurannya jangan sampai menuhankan beliau, dan insya Allah kita tidak menuhankan beliau. Dan sebenarnya Nabi akhir zaman dijamin tidak akan dituhankan. Makanya ada syariat bersolawat itu.
supaya orang sadar bahwa ini adalah hamba, bukan apa? Bukan Tuhan. Nah, tapi hamba yang dimuliakan oleh Allah dan kita harus memuliakannya. Kemudian kalau pada sesama jangan ghulu, jangan berlebihan. Itu ukurannya. Makanya ulama-ulama kita dulu itu sangat takut difanatiki secara membabi buta. Karena takut masuk dalam hadis laisa minna man da'a ila asabiyah. Tidak termasuk golongan kami yang ngajak orang untuk fanatik buta. Imam Syafi'i misalnya, beliau mengatakan ra'yi shawab, kata beliau. Pendapat saya benar. Yahtamilul khata, tapi juga mungkin salah, kata beliau. Wa ra'yu ghairi khata, pendapat selain saya salah. Dan beliau harus pede karena mujtahid beliau ya. Tapi yahtamilul shawab, mungkin juga benar. Jadi beliau membuka ruang-ruang diskusi dan ruang kritik untuk diri beliau. Ya, ayo kalau mau diskusi gitu. Dan Imam Syafi'i membuktikan, mempertahankan hujahnya. Sehingga dalam makalah yang sangat masyhur dikatakan Imam Syafi'i itu kalau debat melawan orang alim nggak pernah kalah. Beliau mengatakan saya belum pernah kalah debat melawan orang alim. Tapi saya belum pernah menang debat melawan orang goblok. Itu kata beliau. Itu perkataan Imam Syafi'i itu akamakul. Aku gak tahu kalah rek. Debat musuh wong alim gak tahu kalah. Tapi lek musuh wong goblok gak tahu menang aku kan. Repot. Saya pas ngomong goblok ada yang negur saya, Ustaz kok kasar sekali. Maaf Bu, maaf Pak, Bapak orang Jogja nggih. Kalau di Jawa Timur goblok kurang kasar Pak, saya bilang gitu. Ada lagi yang lebih kasar, pekok itu. Ibu-ibu guyon. Dan gitu. Pun balik bercanda nih. Tapi ini saya serius. Jadi Imam Syafi'i itu gitu. Kenapa? Karena orang bodoh itu kalau debat itu pokoknya. Pokoknya. Kalah dalil gelut. Kira-kira ngono wis. Repot langsung ngono iku. Pun satu nggih satu. Imam Hanafi juga gitu sama. Imam Hanafi mengatakan haram seseorang berfatwa dengan fatwa saya, kata beliau. Kecuali dia mengerti hujjah saya. Beliau enggak mau orang itu main kopas saja posting fatwa Imam Hanafi. Beliau enggak mau orang fanatik buta sama beliau. Karena Imam Hanafi yang mengatakan langsung kita kopas. Beliau enggak mau. Beliau justru menyatakan haram atau terlarang seseorang berfatwa dengan fatwa beliau tanpa mengerti hujjah beliau. Itu Imam Hanafi. Kenapa? Imam Hanafi tidak mau orang fanatik buta sama beliau. Kalaupun orang ngikuti beliau itu karena ngerti hujjahnya gitu loh. Itu kata Imam Hanafi itu gitu kurang lebih. Imam Malik juga sama. Ketika beliau pidato di makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpidato, semua manusia pendapatnya bisa diterima dan ditolak. Semua manusia pendapatnya bisa diterima dan ditolak. Illa sahibah hadzal qabri, kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik itu pernah oleh Harun Ar-Rasyid rahimahullah, Imam Malik rahimahullah diminta agar kitabnya dipakai rujukan dalam keberagamaan Daulah Bani Abbasiyah. Kata Imam Malik jangan. Karena banyak para sahabat Nabi yang bertebaran di penjuru dunia yang saya mungkin belum pernah ketemu dan menemukan riwayat yang beliau sampaikan. Maka kata beliau jangan. Beliau enggak mau orang fanatik buta sama beliau. Itu mirip ketika Ki Ahmad Dahlan rahimahullah, buku beliau merupakan panduan dalam bermuhammadiyah itu atau dalam keberagamaan masyarakat di Jogja sekitarnya itu. Beliau mengatakan, "Lah edan apa?" kata beliau. "Edan apa bukuku kok katanya rujukan?" Beliau tidak mau. Kenapa? Karena takut difanatiki secara membabi buta. Nah, di saat ulama-ulama terdahulu takut orang fanatik buta kepada dirinya, tidak jarang kadang sebagian orang menggiring orang lain untuk fanatik buta kepada seseorang atau syekh tertentu, ustadz tertentu, lembaga dakwah tertentu atau ya apalah ya. Atau kemana saya nggak sebut lah. Itu seperti itu. Sehingga ini pernah terjadi ya. Ini kisah nyata, ada jamaah saya itu ngomong ke saya. Ini jamaah di Grand Prima Bintara.
Bukan orang sini berarti ya, orang di Grand Prima Bintara. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Enggak, saya cerita saja ini untuk pelajaran. Beliau ini mengatakan gini. Saat itu jamaah ini ngajak temennya, jamaah saya itu. Ayo ikut taklim di majelis taklim saya di Grand Prima Bintara itu. Kata yang diajak itu, enggak, saya enggak mau. Ayo, bagus loh kajian-kajiannya. Tapi ustadznya bukan cuma saya, ada banyak ustadz ya. Saya cuma salah satunya saja. Terus dia bilang, Ntar, pengajian kamu syar'i enggak? Dia ngomong gitu. Syar'i enggak pengajian kamu itu? Kata jamaah saya, ya syar'i lah. Wong banjir ayat gerimis hadis. Banjir ayat gerimis hadis. Usaha mesti syar'i ini. Enggak, bukan itu. Kata dia gini, pengajian kamu itu cocok sama radio ini enggak? Saya enggak sebut merek radionya ya. Pokoknya enggak. Saya kaget itu pas jamaah cerita. Ya Allah, bahkan syar'i diukur pakai nopo? Radio. Coba bayangkan. Syar'i diukur. Saya bilang sama beliau, lah aku ya seneng ngrungokno radio itu ya seneng aku, saya bilang. Aku ya seneng ngrungokno radio itu ya seneng. Pada pembicaranya saya juga banyak yang suka, saya bilang. Ning aku ora gelem ngelek mentah-mentah ora gelem aku, saya bilang. Terus saya telan mentah-mentah enggak. Yang cocok dan memang sesuai dengan tuntunan yang saya pahami dan yang dipahami oleh para ulama kebanyakan, ya saya ikuti. Saya enggak cocok ya sepurane. Saya enggak mau fanatik buta. Seolah-olah kebenaran itu ukurannya radio itu. Paham setengah? Monggo, jenengan seneng, saya seneng ke radio tertentu nggih, monggo silahkan. Anda seneng sama ustadz tertentu, saya monggo silahkan. Tapi fanatik buta napa? Jangan. Ngoten nggih. Nah, ini non sewu kita semua belajar. Jadi jangan sampai napa hulu berlebihan. Ini ada kata lanjutnya, sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ukuran hulu itu yaitu kalau sampai menuhankan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau orang Nasrani itu eksplisit memang menuhankan Nabi Isa alaihissalam memang. Walaupun dengan label Tuhan anak gitu. Ya jangan-jangan ya anak Tuhan, tapi kata dia ya, kata mereka. Tapi anehnya kenapa kok justru yang sering disebut itu kok anaknya kok enggak bapaknya gitu loh. Kan sering mereka menyebut Tuhan Tuhan anak. Tapi yang sering disebut kok malah anaknya kok enggak bapake ngono. Ya kan aneh wong-wong itu. Ya penyen aneh. Dan salah juga memang dalam pandangan Islam, salah juga. Yang betul adalah Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah, nggih. Hamba Allah dan utusan Allah, itu yang kita yakini. Dan kita enggak boleh menghina Nabi Isa, enggak boleh. Sebagaimana orang-orang Yahudi menghina Nabi Isa sebagai anak zina, enggak boleh. Kita harus memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Kalau dalam Islam, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak bedakan di antara para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak kita bedakan. Semua kita muliakan. Semua kita muliakan. Kita tidak boleh menghina Nabi Uzair alaihissalam. Kita tidak boleh menghina Nabi Isa alaihissalam, tidak boleh. Kalau agama sebelah itu ya ada sentimen-sentimen barang. Ada yang sentimen sama Nabi Isa sampai dicap sebagai apa? Anak haram itu. Nun sewu. Ada yang sentimen sama malaikat Jibril, ya ada. Orang-orang Yahudi itu sentimen banget sama malaikat Jibril. Kayak ngefans sama malaikat Mikail. Kayak kabeh jenenge Michael. Semacam-macam. Kita tidak boleh gitu. Kita muliakan seluruh para nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan, dan tidak boleh kita menghinanya. Umat Islam memposisikan Rasulullah Muhammad SAW secara proporsional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau dari Ubaidillah ibn Abdillah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, "Sami itu aku mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu," beliau bersabda. Apa sabda beliau? "La tutruni kama atratin nasara."
ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Hadisnya riwayat Bukhari. Makanya dalam syahadat kita itu ada kata-kata wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Malah beberapa ulama kita itu kalau membimbing orang Nasrani masuk Islam, itu bimbingannya apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Isa ibn Maryam Isa abduhu wa rasul. Saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Saya bersaksi dan saya bersumpah bahwa sungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Karena di antara taubat dari itu semua adalah mengingkari ketuhanan Nabi Isa dan mengakui Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya yang dimuliakan. Di Lumajang itu ada seorang mantan pendeta, namanya, saya tidak tahu nama agama sebelahnya, tapi begitu masuk Islam namanya Abdullah. Beliau itu masuk Islam itu gara-gara gini, pas dapat tugas untuk semacam kristenisasi lah di Jember, di daerah Jember. Itu beliau naksir sama salah seorang santriwati di situ, di daerah sekitar pesantrennya Ki Ahmad Siddiq rahimahullah. Itu kan kalau jenengan masuk ke daerah Talangsari, Pasar Tanjung, Jember itu terus itu kan banyak pondok-pondok dari keluarga Ki Ahmad Siddiq. Lebih tepatnya dari Mbah Siddiq. Ki Ahmad Siddiq itu putra Mbah Siddiq yang kesekian. Itu baru ini saya cerita dikit ya. Mbah Siddiq ini dengan izin Allah semua putra-putrinya jadi ulama lah, jadi punya pesantren semua. Beliau itu sehari-hari dagang kain di pasar. Kalau nggak ada pembeli, itu beliau baca Quran. Sampai hafal Quran bukan karena menghafalkan, karena sering bacanya. Tidak ada pembeli baca Quran. Kadang ya sholat duha. Beliau nggak di tengah pasar, dagangnya di pinggir pasar. Beliau kadang nunggu pedagang, nunggu orang beli itu sambil baca Quran, sampai hafal Quran beliau. Jadi hafal Qurannya bukan karena menghafalkan, tapi karena sering baca. Nah, suatu saat kadang orang datang, pinten Mbah sarung niki Mbah. Misalnya Mbah Siddiq bilang 1.000 gitu ya. 1.000, ini 1.000 harganya. Kadang yang beli itu ngomong, "Waduh Mbah, saya cuman punya 800." Kata Mbah Siddiq, "Yang mana 800 itu?" Diambil yang 800. Ini sarung saya jual 1.000, sampean kurang 100. Kurang 200. Yang 200 sedekah saya buat sampean katanya. Penjual gitu mana ada sekarang ya. Jadi kalau misalnya orang kurang 1.000, kurang 200, diterima uangnya, diberikan barangnya, kata beliau ini saya jual 1.000, sampean kurang 200. Tapi tidak apa-apa, yang 200 itu sedekah saya buat sampean. Jadi dagangnya itu jujur orangnya, Masya Allah. Nah, terus kemudian di samping Al-Quran, beliau itu rajin sekali baca sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu dengan izin Allah, barokahnya dagang yang jujur, barokahnya Al-Quran, dengan izin Allah tentunya semuanya barokahnya sholawat itu. Kok qadarullah, putra-putrinya itu semua pemangku pesantren itu. Itu Masya Allah. Ki Ahmad Siddiq rahimahullah. Lanjut. Maaf, Ki Ahmad Siddiq salah satu putranya saja. Ayah beliau namanya Mbah Siddiq. Lanjut. Barokah namanya. Dia itu akhirnya mencoba mendatangi si wanita tadi karena naksir. Pas dia beli sarapan ketemu sama wanita ini naksir, maka didatangilah ke rumahnya, disamperin lah, diapelin. Dan dia
menyatakan ingin menikahi si wanita ini. Tentu tidak boleh kan orang ahlul kitab laki-laki menikahi wanita muslimah kan tidak boleh. Maka saat nunggu itu dipersilakan dia membaca, ada Al-Quran terjemah di situ itu. Di situ suruh baca surah Maryam. Disuruh baca surah Maryam. Begitu saat disuruh baca surah Maryam, beliau tidak lama tergerak untuk masuk Islam. Apa kata beliau? Saya dengar langsung ceramah beliau langsung saat itu. Saya tidak nyangka ternyata muslimin itu begitu memuliakan Bunda Maria, kata dia, begitu memuliakan Nabi Isa, dan begitu memuliakan orang-orang yang memang patut untuk dimuliakan oleh Allah. Dan saya belum pernah menemukan orang yang begitu memuliakan Nabi Isa dan Siti Maryam melebihi Al-Quran dalam surah Maryam, itu kata dia. Jadi jangan dikira muslimin itu menghina Siti Maryam, tidak. Jangan dikira muslimin itu menghina Nabi Isa, tidak. Kita sangat memuliakan. Mari silakan baca surah Maryam, baca surah Ali Imran. Cuman yang kita kritisi kan gini loh. Uang di Al-Quran itu air kok jadi salju itu loh. Itu siapa yang merubah gitu loh. Kan di Al-Quran kan memancarkan air kan. Kok diganti salju itu loh. Apa ngerokoti salju kan? Yang betul kan di kebun kurma itu keluar apa? Air. Siapa yang lancang merubah pohon kurma jadi pohon cemara? Itu kan pertanyaannya. Pohon cemara makan apa terus? Kalau pohon kurma kan sih cocok lah. Nah, iki kok pohon cemara iki piye sapa sing genti iki? Kan ngoten nggih. Wong di kebun kurma kok jadi di kandang kambing itu loh. Ceritane piye iki? Wong di kebun kurma kok pindah napa ke kandang kambing. Itu aja yang kita protes sebenarnya. Jadi kok ada perubahan dari air yang memancar kok jadi ngrogoti napa salju, kan repot. Wong dari pohon kurma kok jadi pohon apa? Cemara. Nah, itu di kebun kurma kok jadi di kandang kambing. Itu aja pertanyaannya. Sing ngrubah iki sapa? Sing ngrubah. Ngoten. Sebagai abdun min ibadillah, sebagai hamba dari hamba-hamba Allah, Nabi Muhammad SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa, insan, memiliki garis keturunan, nasaban, dan berjasad jisman. Nabi itu ya manusia, sebagai manusia beliau ya punya garis keturunan, dan beliau juga memiliki fisik. Cuman ya ini ayatnya dibaca sini di surah Al-Kahfi ayat 110. Cuman saya tambahkan, ini yang sering saya sampaikan ya. Saya termasuk yang tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah manusia biasa terus titik gitu. Beliau adalah manusia biasa seperti kita terus titik. Itu saya nggak setuju. Nah, untungnya di buku ini ada dikutip ayatnya. Nanti kita tunjukkan bedanya ya, Nabi dengan kita bedanya apa. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi 110 itu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Nah, itu lanjutannya itu cacat. Nabi itu innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa sebagaimana kalian. Yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Pertanyaannya, Nabi beda enggak dengan kita? Beda. Bedanya di mana? Yuha ilayya. Kalau kita tidak diberi wahyu, kalau beliau diberi wahyu, itu bedanya kita dengan Nabi. Makanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa sebagaimana kita manusia biasa yang dimuliakan dengan wahyu. Itu sering saya tambahkan itu. Kenapa? Karena Qur'annya ngomongnya gitu. Karena gini, insya Allah sih perkataan dalam buku tadi itu tidak berbahaya bagi orang yang ngaji. Tapi bagi orang yang nggak ngaji nanti
dianggap Nabi itu podo ambek awak dewe, dan itu kan yang dipakai oleh orang-orang liberal itu. Dalam satu penjelasan mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu masa mudanya ya kayak orang-orang Arab kebanyakan. Kata mereka gitu, yang nglakoni perkara sing gak jelas niku. Itu kan salah itu. Wong kandidat nabi sama kandidat gubernur itu beda. Kalau kandidat nabi itu dari sejak lahir disetting oleh Allah dalam kemuliaan. Tapi kalau kandidat ustadz, gubernur lah ustadz lah, itu ya beda. Kandidat ustadz itu nggak ada jaminan. Ulama kita aja masa mudanya macam-macam kok. Tapi kalau nabi dan rasul jaminan mutu. Beda. Kenapa? Karena settingan wahyu. Dari sejak lahir aja sudah beda. Karena settingan wahyu tadi itu. Nabi itu jangankan, kata mereka kan orang liberal, saya nggak tega ngomong karena Nabi itu kelakuan orang Arab kebanyakan. Nabi itu jangankan berbuat maksiat yang besar. Bahkan mau diajak nonton live musik saja Nabi dibuat tidur oleh Allah. Mau gua baca dalam sirah ketika Nabi masih muda diajak temannya Muhammad, ayo nanti kita janjian nonton live musik pernikahan orang jahiliyah. Ngarap live musik, wah tarian perutnya itu mbok. Loh kan saya itu nggih. Tarian perutnya mbok, ya Allah. Ya betul. Itu Nabi mau diajak nonton live, Nabi masih muda saat itu. Namanya anak muda, oke, mau beliau. Tapi lihat betapa Allah menjaga kehormatan nabinya. Di pada waktu yang dijanjikan, Nabi dibuat ngantuk dan tidur. Besoknya lagi janjian lagi, karena ada yang mau nikah lagi itu. Nabi oke lagi, tapi di jam di mana Nabi janjian itu Nabi dibuat oleh Allah ngantuk dan tidur. Saya itu nggak pernah lagi. Kenapa? Karena Allah menjaga nabinya. Nabi itu auratnya tersingkap dikit aja pingsan Nabi itu. Masih mudanya itu. Jadi bahkan aurat beliau pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak mungkin beliau itu ngumbar aurat, nggak mungkin masa itu. Tersingkap malu pingsan beliau. Nabi. Allah dijaga. Itu belum jadi nabi dan rasul ya, belum jadi nabi dan rasul. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia mengatakan kita sama nabi itu sama, ya nggak sama lah. Kita sama nabi itu dibedakan dengan apa tadi? Wahyu. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Biasanya Pak Yusuf biasanya. Udah jelas nih. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya mau tambahkan begini. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sosok atau pribadi yang kalau bahasa Al-Qur'annya rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini satu-satunya Nabi yang Allah sebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya untuk muslimin, tapi rahmat seluruh alam. Karena dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW ini, semua terrahmati dengan izin Allah. Makanya Nabi mengatakan, Ana rahmatun muhdatun. Aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada umat manusia atau kepada seluruh alam ini. Ana rahmatun muhdatun. Jadi Nabi itu bukan Nabi pembawa rahmat. Nabi itu sendiri adalah rahmat Allah. Sering orang menyalahpahami konsep kenabian itu kalau belajar dari perang dan berdarah-darahnya sejarah perjuangan Islam. Nanti silakan dicek kembali ya. Dibandingkan dengan dakwah Nabi selama 23 tahun. Dengan masa perang beliau yang 10 tahun di Madinah, yang hampir 4 bulan sekali perang itu.
itu sebenarnya nggak ada 1% dibandingkan dengan dakwah Nabi yang penuh dengan kasih sayang itu. Jadi 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu tanpa ada perlawanan, tanpa ada peperangan. Baru ada perang itu di 10 tahun terakhir di Madinah. Itu pun karena Nabi diperintah oleh Allah untuk melawan. Itu kalau kita persentase dengan masa dakwah Nabi yang 23 tahun itu, perang itu nggak sampai 1%. Perang itu nggak sampai 1%. Sisanya Nabi menebar kasih sayang, rahmat itu. Kalau Anda pernah baca hadis bahwa Nabi pernah menghardik seseorang atau memukul seseorang misalnya, atau marah pada seseorang, itu kalau dipersentase dengan kasih sayang beliau itu nggak ada 1%-nya, kecil sekali itu. Dan Nabi harus pernah marah, harus pernah mukul walaupun pukulan yang mendidik ya. Nabi harus pernah seperti itu supaya kalau umatnya mengalami kondisi yang serupa bisa mengambil sikap sebagaimana sikap Nabi itu. Ada contohnya lah kalau gitu. Itu seperti itu. Nah, cuma kadang orang itu yang kecil itu dibesar-besarkan. Padahal kalau kita baca secara utuh dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW itu memang betul-betul menebar kasih sayang yang sangat luar biasa. Tidak hanya kepada manusia, tapi kepada makhluk yang lain, termasuk alam semesta ini. Bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk bersikap yang baik pada alam semesta ini, termasuk terutama kepada manusia. Bahkan bangsa jin pun itu masuk dalam wilayah dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau rahmatan lil alamin tadi itu. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW itu punya reputasi nggak pernah bohong Nabi itu. Sehingga beliau ini terpercaya dari sejak sebelum jadi Nabi dan Rasul, karena beliau punya reputasi tidak pernah bohong. Ini yang perlu catat dengan baik itu, karena beliau tidak punya reputasi tidak pernah bohong, makanya banyak orang yang mengenal Nabi itu pasti langsung percaya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang teman dekat beliau itu. Ketika semua orang mengatakan mustahil Mi'raj itu, beliau mengatakan kalau yang mengatakan itu Muhammad, lebih dari itu pun aku percaya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah bohong. Abu Lahab pun sebenarnya mengakui bahwa keponakannya ini tidak pernah bohong. Makanya ketika beliau mengatakan, kalau saya bilang di balik bukitan ada musuh yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya pada saya? Percaya. Kenapa kalian percaya kepada saya? Apa kata Abu Lahab? Karena engkau adalah Al-Amin. Kata Abu Lahab itu, karena engkau adalah orang yang bisa dipercaya. Tapi begitu diajak ke tauhid, mereka membantah. Itu seperti itu. Nah, itu harus dipahami betul ya, bahwa yang menyampaikan kebenaran agama ini adalah orang yang tidak punya reputasi pernah bohong. Nggih, monggo silakan. Kalau nggak ada saya tutup nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten kadang nggih. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah.